Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidiki wal wafa. Amma ba'du. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Wasadid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya man huwa fi uluhi kain, ya man huwa fi hamid, ya man huwa fi majhimatin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malaikatil muqarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramul akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin. Ya Rahman ya Rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-musannif rahimahullah wa radiyallahu ta'ala anhu ardahu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fi darain. Radiyallahu ankum faslun ila an qala babu mubtilati sholati wa hiya arba'atun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah, salawat salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabat beliau dan umat beliau yang senantiasa melaksanakan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Yang kami muliakan seluruh imam Masjid Al-Amin beserta pengurus, muadzin, begitu juga para asatiz, para habaib yang insyaallah seluruhnya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bab hal-hal yang membatalkan salat. Nah, ini sudah pembahasan baru, kemarin sudah selesai masalah makruhat. Nah, sekarang kita sampai ke bab mubtilatis sholati, yang artinya hal-hal yang membatalkan sholat. Kalau secara ringkas ya disebut mubtilatus sholati yubtiluha al-kalamu amdan walau biharfain wa nasiya in kathura, yaitu berkata walaupun dua huruf dengan sengaja, maka itu membatalkan sholat, dan lupa jika banyak. Wa yubtiluha al-amalu kathir kathalathi khatawatin wal akli wal syurbi wa inkishafil aurati in lam tustar halan wa wuqu'in najasati in lam tulqa halan min ghairi hamlin. Kemudian yang membatalkan salat melakukan amal yang banyak, aktivitas gerak yang banyak ketika sedang salat, seperti 3 langkah ya, 3 langkah kaki secara berturut-turut, kemudian makan ya, memakan sesuatu ketika sedang salat, meminum, kemudian tersingkap aurat, sedang sholat aurat terbuka, jika tidak segera menutupnya, terkena najis jika tidak segera membuangnya tanpa memegang. Wa yubtiluha sabqul imamaini biruknaini fi'liyaini wa kadza takhalluf bihima min ghairi ujrin. Yang membatalkan salat juga adalah makmum mendahului imam dengan 2 rukun fi'il atau menyelisihi imam di dalam gerakannya. Wala tasih salat ya, wala tasihhu shalah khalfa kafirin wa imra'atin wa khuntha, dan tidak sah salat
di mana imamnya itu adalah orang kafir atau perempuan atau orang yang punya dua kelamin, namanya khuntha. Ada orang lahir itu kelainan, dia punya dua kelamin, ada kelamin laki dan perempuan, tapi dia belum tahu nih arahnya kemana. Nanti kan pada waktu tertentu itu, oh dia cenderung ke perempuan, dioperasi jadi perempuan. Oh dia cenderung ke laki-laki, dioperasi dia jadi laki-laki. Nah, orang yang masih punya dua kelamin ini tidak boleh menjadi imam bagi makmum yang laki-laki. Dia bisa jadi imam untuk makmum perempuan. Kenapa? Karena khawatir misalnya dia sudah jadi imam di satu tempat, di satu masjid, sudah 10 tahun jadi imamnya, sedangkan dia punya dua kelamin tadi. Tahu-tahu ternyata kecenderungannya ke perempuan, operasi jadi perempuan. Berarti ketika 10 tahun di tempat itu jadi imam dan makmumnya laki-laki tidak sah. Karena tidak bisa perempuan menjadi imam dan makmumnya laki-laki, maka itu dilarang, itu la tasih. Nah, itu namanya khunsa, di dalam ilmu fikih disebut khunsa, ya. Dan itu ada orang terlahir kelainan punya dua kelamin. Baik. Nah, itu secara ringkas, ya. Secara ringkas hal-hal yang membatalkan solat. Nanti di kitab ini, di kitab At-Taqrirah As-Sadidah, dirinci satu persatu. Dikatakan di sini hal-hal yang membatalkan solat ada 4. Yang pertama, al-awwalu al-kalamu, yaitu berkata. Al-kalam, kalimat al-kalam ini di dalam kajian ilmu akidah itu membahas tentang kalamullah. Kalamullah itu firman Allah. Nah, orang yang ahli di bidang ilmu tersebut disebut mutakallimun. Kenapa dinamakan ilmu kalam? Sebab pada awal problem ini terjadi, yaitu terjadi perbedaan pandangan di kalangan para ulama di masa itu, apakah firman Allah itu makhluk ataukah bukan makhluk. Akhirnya yang mereka bahas firman Allah. Firman Allah itu bahasa Arabnya kalamullah. Maka jadilah satu bidang ilmu yang disebut dengan ilmul kalam. Ilmul kalam. Nah, orang-orang yang memperdalam ilmu tersebut disebut dengan mutakallimun. Nah, ilmu kalam ini menurut para ulama, kesepakatan para ulama ahli sunnah wal jamaah, bahwa firman Allah itu bukan makhluk. Firman Allah itu bukan makhluk. Dia adalah sifatnya Allah. Maka dia mengikuti kepada yang disifati, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha qadim. Maha qadim itu Allah yang maha awal, yang tiada awal. Yang namanya makhluk semuanya itu ada awal, karena semuanya yang dinamakan makhluk itu yang diciptakan. Segala sesuatu yang diciptakan berarti sebelumnya itu dari ketiadaan kemudian diadakan. Itu makhluk. Berbeda dengan Allah Al-Khaliq yang maha menciptakan. Makanya ada satu nama Allah Al-Awwalu Wal-Akhiru. Allah yang maha awal, yang tiada awal, dan maha akhir, yang tiada akhir. Kalamullah bagian dari sifat Allah. Sifat mengikuti kepada yang disifati. Maka kalamullah juga adalah qadim. Itu kesimpulannya sebenarnya seperti itu. Makanya Al-Imam Ja'far Shadiq Ibn Muhammad Al-Baqir yang lahir tahun 83 Hijriah, wafat 148, dalam kitab
yang dinukil oleh Syekh Abdul Qahir Al-Baghdadi, Al-Farqu Bainal Firaq, itu meriwayatkan Imam Ja'far Shadiq mengatakan kalamullah laisa bi khaliqin wala bi makhluk. Firman Allah itu bukan pencipta, artinya bukan Allah, ya firman, juga bukan makhluk, bukan yang diciptakan, tapi dia adalah sifat. Nah, sehingga pandangan kelompok Mu'tazilah yang meyakini bahwa firman Allah itu makhluk, ada satu aliran teologis Islam, kaum rasionalis, ya, Mu'tazilah, mengatakan bahwa Al-Quran itu Allah ciptakan. Allah ciptakan, jadilah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu makhluk menurut mereka. Nanti dirinci oleh beberapa tokoh mereka. Allah ciptakan satu pohon, pohon itu ada di Lauhil Mahfuz, kemudian pohon itu nanti dia berkalam dengan bahasa Arab, turun ke dunia, jadilah Al-Quran. Nah, ada satu firqah lagi di aliran teologi Islam, Mujassimah. Mujassimah wa Musyabbiha wa Hasyawiyah, ya, ini aliran-aliran teologi Islam, meyakini bahwa firman Allah itu bukan makhluk, akan tetapi dia adalah sifat Allah yang mengikuti kepada Allah. Sampai di sini sama dengan kita, nggak ada beda. Itu benar. Firman Allah bukan makhluk, benar itu. Dia adalah sifat yang mengikuti Allah. Sampai di sini masih benar. Nah, tapi keyakinan mereka, kelompok Mujassimah, Musyabbiha, Hasyawiyah, ada lagi Jahmiyah dan lain-lainnya, menyatakan bahwa ketika Allah berfirman, Allah berbicara menggunakan bahasa Arab, jadilah Al-Quran. Di sini yang bermasalah. Kan dari awal Allah Ta'ala sudah nyatakan laisa kamitslihi syai'un. Jangan samakan Allah dengan makhluk, dengan sesuatu apapun. Nah, ketika yang namanya berkalam, kemudian Allah menggunakan bahasa Arab, berarti caranya itu sama dengan makhluk. Makhluk juga ketika berkalam, yang keluar ada huruf, ada suara. Allah juga berkalam, keluarnya bahasa Arab, huruf hijaiyah, ada huruf, ada suara, ada nafas dan sebagainya. Maka ini menyamakan Allah dengan makhluk. Disinilah perbedaan dengan ahli sunnah wal jamaah, menyatakan bahwa firman Allah itu Allah berkalam tanpa suara, tanpa huruf. Itu yang membedakan dengan makhluk. Berkalam ada suara, ada huruf. Terus bagaimana kok ada kalam tanpa suara, tanpa huruf? Itulah hebatnya Allah. Jangan kau pikirkan di situ. Ilmu kamu gak sampai ke situ. Nah, itulah kajian namanya ilmul kalam. Dan ini kitabnya berjilid-jilid. Dibahas sudah ratusan tahun, sampai hari ini belum kelar. Kalangan para ulama masih aja diperdebatkan masalah itu. Padahal jalan tengah bagi orang awam, udah percaya, imani maha besar Allah, maha suci Allah, selesai udah. Gak mau ditambah-tambah lagi. Allah berbicara pakai bahasa Arab. Nanti kalau ke Nabi Musa, Allah berbicara pakai bahasa Ibrani. Nanti ke Nabi Isa, Allah berbicara, berkalam pakai bahasa Suryani. Yang berbahasa Suryani Nabi Isa, bukan Allah. Yang berbicara bahasa Ibrani Nabi Musa, bukan Allah. Yang berbicara bahasa Arab Nabi Muhammad SAW, bukan Allah. Makanya kitabnya disesuaikan dengan Nabi yang Allah wahyukan pada saat itu. Taurat dia menggunakan bahasa Ibrani karena itu bahasa Nabi Musa. Nabi Isa kitabnya Injil bahasa Suryani karena Nabi Isa berbahasa Suryani. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad Al-Quran bahasa Arab karena Nabi Muhammad berbahasa Arab. Tapi Allah Maha Suci, tanpa suara, tanpa huruf. Nah, ini masalah
al-kalam ya, al-kalam. Jadi al-kalam kalau dibahas dalam ilmu akidah ya pembahasannya, objek kajiannya ke situ. Tapi kalau ditarik ke ilmu bahasa Arab beda lagi al-kalam. Al-kalam huwa lafzul murakkab al-mufidu bil wad'i. Kalau dalam ilmu nahwu al-kalam itu adalah lafaz yang tersusun. Jadi lafaz yang tersusun menjadi kalimat al-mufid yang memberikan pemahaman, faedah. Bil wad'i yang diucapkan dengan sadar. Itu dalam kajian ilmu nahwu ya. Nanti di sini dibahas secara pendalaman ilmu namanya morfologi. Ada derivasi di situ. Kemudian ada yang disebut dengan al-maharat al-arba' ya. Kemahiran 4 dalam mempelajari bahasa harus mahir dari sisi apa? Yaitu al-istima' mendengar, wal kalam berbicara, wal qiraah membaca, wal kitabah menulis. Kemudian unsur dalam kajian bahasa dalam kitab Idha'at disebut ada 3 al-anasir al-thalathah, yaitu al-aswat suara, yang kedua al-mufradat kosakata, yang ketiga adalah tarakib, yaitu susunan-susunan kata menjadi kalimat. Itu dalam kajian ilmu nahwu dan ilmu bahasa ya, ilmu shorof termasuk juga di situ. Nanti al-kalam juga dibahas di dalam ilmu tasawuf, beda lagi. Al-kalam yang dimaksud dalam ilmu tasawuf itu menurut Imam Ghazali bahwa sesungguhnya kalam, ucapan ini dengan lidah adalah penterjemah, mutarjim. Sedangkan akal inilah adalah hakimnya, dan hati adalah penerima pengaruhnya. Innal kalama la fil fuadi wa innama ju'ilal kalam alal fuadi dalilah ya. Atau dikatakan juga kullu ina'in yurasyahu bima fihi ya, setiap wadah menumpahkan isinya. Jadi ucapan lidah ini penterjemahan daripada isi hati. Apa yang ada di kepala dan di hati kita itu bisa diketahui lewat lisan. Hasan al-Banna mengatakan al-kalam nisful qalb ya, ucapan itu separuh dari isi hati. Nah ini tentang al-kalam. Kemudian di sini kalau al-kalam di dalam ilmu fikih pembahasan beda lagi. Yang dimaksud di sini al-kalam ya berbicara saja. Kita berbicara. Wa fihi tafsil idza kana kathir 4 kalimat fa akthar. Ketika seorang sedang sholat, gak boleh dia berkata-kata. Itu membatalkan sholat. Dikatakan di sini jika dia berkata-kata dengan kata-kata yang banyak. Nah, di sini kata-kata yang banyak ulama khilaf. Ada yang mengatakan 4 kata. Ketika sedang sholat kita mengucapkan 4 kata, sholat kita batal. Sengaja maupun tidak sengaja. Karena dianggap berkata yang banyak. Sebagian ulama mengatakan 6 kata. 6 kata. Tetapi kalau kita mengikuti riwayat yang ada, ini luar biasa ya, para fuqaha itu menghitung. Ini kenapa sih ada kesimpulan 4 kata itu sudah dikatakan paling banyaknya berkata ketika sholat dan membatalkan sholat. Ternyata mereka melihat satu peristiwa sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dalam sahihnya, yang lahir tahun 194 wafat 256 Hijriah. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan sedang melaksanakan sholat asar. Sholat asar. Sholat asar 4 rakaat. Nah, pada waktu itu Nabi 2 rakaat sudah salam. Ya, bukan berarti Nabi lupa, tidak. Allah Ta'ala sengaja pada waktu itu membuat Nabi lupa sebagai simulasi hukum, agar keluar satu hikmah, satu ilmu yang namanya ilmu sujud sahwi. Jadi jangan pernah mengatakan Nabi itu lupa. Nggak boleh. Ngeri dengar ceramah itu. Nabi Adam pernah melakukan dosa.
makan buah khuldi. Nabi Nuh, naudzubillah min dzalik. Gak ada para nabi buat dosa. Tapi ada di Al-Quran begitu. Al-Quran itu tafsirnya banyak. Jangan hanya pegang Al-Quran terus dipahami sendiri. Gak boleh. Dosa besar. Gak ada para nabi buat dosa. Nabi Ibrahim saja berbohong. Nauzubillah min dzalik. Ini hati-hati nih. Gak sesederhana itu memahami Al-Quran. Al-Quran itu kalau hanya Al-Quran saja, ngapain ada tafsir? Kalau Al-Quran itu hanya memahami makna teks saja, sudah cukup. Kenapa dari generasi, dari masa ke masa ulama mewakafkan umurnya untuk berusaha menafsirkan Al-Quran hingga ratusan jilid, hingga ribuan jilid? Karena tidak mudah memahami Al-Quran. Makanya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Cara yang benar apa? Tanya ke ahlinya. Al-Quran bukan kitab untuk orang awam. Dalam konteks memahami ya, kalau membaca ya untuk semua. Tapi memahami Al-Quran, di situ kita butuh orang-orang yang ahli, sehingga tidak ngaco kayak begini. Nabi Nuh gak berhasil mendidik istrinya. Nabi Nuh gak berhasil mendidik anaknya kafir. Subhanallah, mendiskreditkan para nabi dosa besar, ikhwan. Gak boleh. Ini butuh penjelasan. Ya, saya kasih kesimpulan yang sangat mudah. Ada bahasa dalam Al-Quran, Allah Ta'ala yang berbicara, bukan kita yang berbicara kepada Nabi. Gak ada hak kita ini, orang yang dibawa Nabi jauh sekali, berbicara tentang para Nabi. Gak ada hak kita. Yang berhak bisa berbicara tentang para Nabi Allah. Gak boleh yang lain. Hatta penceramah. Nah, ketika bahasa Al-Quran menyebutkan Nabi Adam bermaksiat, jangan buru-buru mengambil ayat itu dan dibawa diceramah. Nabi Adam saja bermaksiat. Itu makan buah. Ini sudah menistakan, merendahkan seorang nabi yang sudah Allah nyatakan para nabi manusia-manusia yang dipilih oleh Allah dan manusia-manusia yang ma'sumun. Ma'sumun apa artinya? Tidak ada dosa, tidak ada kesalahan. Kok bisa bilang begitu? Ada ayat dalam Al-Quran mengatakan Nabi Adam bermaksiat. Nah, para ahli menjawab, jangan buru-buru ceramah pakai ayat ini. Jangan buru-buru mengatakan para nabi itu bermaksiat. Ini nanti ujung-ujungnya agar orang-orang awam mudah melakukan maksiat. Para nabi saja bisa maksiat, apalagi kita. Nabi Ibrahim saja bisa berbohong, apalagi kita. Akhirnya apa? Melegalkan berbohong. Gak boleh ini. Kata Abu Laits Samarkandi, ini ulama asal Samarkand, Uzbekistan ya, ulama besar di masa itu mazhab Hanafi, bernama Abu Laits Samarkandi. Beliau menulis kitab tafsir Bahrul Ulum, juga kitab terkenal Tanbihul Ghafilin ya, ulama mazhab Hanafi. Apa kata beliau dalam satu pernyataan beliau? Ketika Allah nyatakan Nabi Adam telah bermaksiat kepada penciptanya, itu maknanya adalah Nabi Adam merasa melakukan perbuatan dosa besar kepada Allah, padahal itu bukan dosa. Orang-orang yang dekat dengan Allah kadang-kadang perbuatan itu bukan dosa, bagi mereka itu perbuatan dosa. Sekarang saya mau tanya, seandainya makanan di surga itu dikatakan dosa, maka ulama lain membantah. Lah, surga tempat nikmat kok ada larangan? Yang namanya haram itu hanya berlaku di dunia. Apa bedanya surga kemudian di situ ada larangan? Bukankah dunia itu darul jaza, tempat balasan, tempat kenikmatan, semua Allah halalkan? Kok bisa di surga itu ada larangan? Berarti di situ ada hukum. Berarti itu larangan adalah haram. Kalau bikin dosa berarti itu haram kan? Allah haramkan, kemudian Nabi Adam memakan buah tersebut. Lagian yang menamakan buah khuldi itu buah kekal, artinya itu adalah nama yang diberikan oleh syaitan. Gak ada buah khuldi, gak ada. Buah kekal gak ada. Itu setan yang kasih nama, bukan Nabi Adam, bukan dari Allah. Cuma Allah ceritakan di dalam Al-Quran dinamakan ini buah kekal. Taib. Sekarang kalau memang itu
perbuatan dosa, Nabi Adam memakan buah tersebut dan dianggap itu maksiat, berarti di surga itu ada yang namanya hukum haram. Semua sepakat di surga itu tempat kenikmatan. Allah sendiri mengatakan, saya halalkan bagi kalian semua yang ada di surga. Kok ada yang haram? Itu pertanyaan loh. Sehingga nanti di situ muncul perbedaan pendapat, apakah ini yang dimaksud surga yang nanti kita masuki nanti setelah hari kiamat, ataukah hanya secara bahasa artinya kebun atau tempat miniatur surga. Itu jadi perbedaan pendapat. Nah, para ulama tafsir mengatakan buah itu buah anggur. Ada yang menyatakan itu buah korma. Ada yang menyatakan itu buah zaitun. Ada yang menyatakan itu buah tin, dan beberapa lagi tafsiran. Pertanyaan, ini buah ini halal apa haram? Makan anggur haram? Halal. Makan buah tin? Halal. Buah zaitun? Halal. Buah korma? Halal. Buah-buah yang ada di dunia ini halal. Kok bisa yang di surga haram? Di surga kok bisa jadi haram, di dunia kok halal? Tidak kebalik itu. Nah, jadi apa di sini hikmahnya? Bagi mereka melanggar perintah Allah dalam tanda kutip, Allah Ta'ala sudah mengatur demikian. Satu kesalahan kecil walaupun itu bukan dosa, bagi mereka itu adalah satu dosa yang besar. Sehingga Allah Ta'ala katakan Nabi Adam merasa telah bermaksiat kepada penciptanya. Jadi ikhbar, Allah sedang beritahukan inilah kekasihku. Mereka gak punya dosa, tapi selalu merasa dirinya melakukan dosa. Jangan diartikan Nabi Adam berdosa. Hakada. Ya. Makanya selevel para nabi terlampau tinggi derajatnya. Untuk level para aulia solihin, di kalangan para sufi ada Imam Sahal Tustari. Apa kata beliau? Ma min ma'asiyatin akbah indana min nisyani hadzal rabb. Bagi kami tidak ada maksiat yang lebih buruk melebihi melupakan Allah. Di saat mereka tidak sedang mengingat Allah, bagi mereka itu maksiat yang paling buruk. Itu para sufi. Pertanyaannya, apakah seseorang ketika tidak ingat Allah berdosa? Tidak juga. Kalau itu terjadi setiap hari, dosa kita gak terhitung jumlahnya. Yang bikin roti pikirnya roti, yang nonton bola pikirannya ke bola, yang sama handphone pikirannya ke handphone. Waktu itu gak ada Allah di dalam pikirannya. Apakah dosa waktu itu? Tidak juga. Tapi bagi level orang-orang yang sudah mengikuti suluk jalan para anbiya, para rasul, jalan para wali, bagi mereka melupakan Allah sesaat itu satu maksiat yang paling buruk. Itu para aulia, bagaimana para nabi. Jadi bukan maksiat. Gak ada, para nabi itu maksiat gak ada. Ya, ma'sumun ya. Dan para ulama ahli ilmu kalam, para ulama ahli tauhid sepakat bahwa merendahkan para nabi itu termasuk minal kabair, termasuk dosa besar, bahkan mimma yudkhilu fil kufr. Kadang-kadang bisa membuat orang itu keluar dari Islam. Mimma yudkhilu fil kufri. Wal'iyadzu billah min dzalik. Baik. Nah, cuma kita prasangka baik mungkin ini tidak tahu, belum tahu ilmunya, ya. Makanya kita disuruh terus belajar, ya. Jangan fanatik dengan satu manhaj, dengan satu guru, dengan beberapa kitab. Buka wawasan seluas-luasnya. Ilmu Nabi lautan yang luas, tidak hanya berada di satu jalan. Banyak thariqah saling mengisi ilmunya Nabi Muhammad SAW. Itu terlalu naif jika ilmu Nabi yang begitu hebat hanya ada di satu manhaj. Ilmu Nabi yang begitu luas hanya berada di satu thariqah. Terlalu naif itu.
Thariqah yang ada di seluruh dunia ini dikumpulkan itu pun belum bisa menjelaskan seluruh ilmu Nabi Muhammad SAW. Di Burda itu kan dikatakan, wa kulluhum min rasulillahi multamisun garfan minal bahri aw rashfan minad diyam. Ini bukan ulama lagi, kata Imam Busiri. Semua para nabi, semua para rasul, mereka itu hanya mengambil setetes ilmu Nabi dari lautan ilmunya Nabi Muhammad SAW. Itu para rasul, apalagi kita. Luas ilmu ini, luas. Makanya tenggelamlah di dalam lautan ilmu, hiduplah dengan ilmu. Ngambil faedah dari ulama manapun, selama itu baik, satu masyrab, satu manhaj. Guru-guru yang memang sudah mendapatkan anugerah dari Allah yang bersanad, ambil ilmu itu. Ya, ngeri. Nabi Ibrahim berdusta. Lah Nabi kok dusta? Wa arsala anbiya dzawil fatana bisidqi wat tablighi wal amanah. Para nabi punya sifat wajib jujur, tidak ada dusta. Tapi di dalam Sahih Bukhari dikatakan Nabi Ibrahim berdusta 3 kali. Siapa yang bicara? Yang bicara itu Nabi Muhammad SAW. Ini sesama para nabi punya hak, bukan kita. Dan itu bukan kebohongan. Dalam kajian ilmu balaghah, begitu juga ilmu mantik, namanya tauriyah. Babnya bab tauriyah. Panjang pembahasan apa itu bab tauriyah. Tapi itu bukan kedustaan. Itu ilmu. Ilmu di dalam kesastraan Arab, juga di dalam ilmu mantik. Nah, kembali ke tema ini. Kok bisa ulama simpulkan bahwa 4 kata itu membatalkan sholat, baik sengaja maupun tidak sengaja? Ternyata para fuqaha melihat satu peristiwa. Nabi pernah sholat tadi, sholat asar 2 rakaat beliau sholat, habis itu salam, padahal asar 4 rakaat. Nabi salam. Bukan Nabi lupa, Allah sengaja membuat Nabi lupa pada waktu itu, agar keluar hikmah, keluar ilmu. Para sahabat semua ini memandang Nabi insanul kamil, apalagi yang sudah dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan memang hakikatnya Nabi Muhammad manusia yang sempurna, tidak ada salah, tidak ada kekurangan, tidak ada sesuatu yang alpa, ghaflah, tidak ada. Makanya mereka berpikir, oh mungkin asar sekarang sudah 2 rakaat. Gak ada yang berani, ya Rasulullah ini, apalagi subhanallah. Ini kalau gak tahu ilmu juga bisa batal tuh, subhanallah. Nanti di sini dibahas juga. Ya. Jadi semua sudah musyarri' Nabi. Dalam benak para sahabat dan ahlul bait, ya Nabi inilah sumber hukum. Mau dibuat nanti subuh 1 rakaat, kalau yang Nabi buat ya 1 rakaat. Jangan protes. Kalau zuhur Nabi mau buat 3 rakaat, ya pada waktu itu 3 rakaat. Karena Nabi musyarri', orang yang berhak menetapkan hukum dari Allah. Makanya waktu Nabi salam, aman, gak ada yang bertanya. Oh, dalam hati mereka, dalam syarah ya Umdatul Qari juga Al-Qastalani, Irsyadus Sari itu menyebutkan para sahabat berpikir, oh mungkin sholat asar saat ini sudah berubah. Yang semula 4 rakaat sekarang sudah menjadi 2 rakaat. Ya udah, selesai. Nabi yang lakukan. Oh, Nabi gak lupa, Nabi gak punya salah. Ada orang pendatang. Nah, ini ada hikmah juga nih. Kenapa ada pendatang? Pendatang ini kan kadang-kadang belum kenal. Taunya dia ya asar 4 rakaat. Namanya Dzul Yadain. Dinamakan Dzul Yadain karena dia secara ciri fisik tangannya panjang, sehingga diterjemahkan orang yang memiliki 2 tangan yang panjang. Dzul Yadain, dipanggilnya Dzul Yadain. Dia heran lah, biasa saya sholat asar 4 rakaat, kok ini 2 rakaat?
Ya Rasulullah, ya, duduk kebetulan di saf depan. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, akasuratis sholatu am nasita? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, apakah memang sekarang ini hukum sholat asar sudah diringkas jadi 2 rakaat? Ataukah memang karena engkau lupa? Nah, Nabi mendengar jawaban itu. Ini semua settingannya Allah. Makanya ada ilmu namanya asbabun nuzul, asbabul wurud, kronologis terkait peristiwa sebelum turunnya wahyu. Berupa Al-Quran namanya asbabun nuzul, kalau hadis dinamakan asbabul wurud. Nabi kemudian bertanya kepada para sahabat, asadaqa Dzul Yadain? Asadaqa Dzul Yadain? Apakah benar yang dikatakan oleh Dzul Yadain? Qalu na'am. Semua sahabat mengatakan, iya wahai Rasul. Nabi bangkit tambah 2 rakaat sampai selesai. Beliau sujud sahwi dua kali, kemudian salam. Dari situlah ulama fikih mengambil hukum ucapan Nabi as-sadaqa dzul yadain itu 4 kata. Apakah sadaqa benar, dzu yang memiliki, yadain 2 tangan, 4 kata dijadikan hukum. Kalau bicara 4 kata, lebih dari 4 kata batal. Kalau hanya 4 kata tidak batal jika tidak sengaja. Kalau sengaja batal. Karena Nabi juga berkata itu spontan. As-sadaqa dzul yadain. Nah, dihitung as-sadaqa dzul yadain 4 kata. Maka disebut di sini ya paling banyaknya 4 kata. 4 kata atau lebih. Itu gak gampang ngambil hukum. Para fuqaha itu memang orang-orang pilihan ya, yang mujtahidun. Yubtilu mutlaqa, jika banyak berkata dengan 4 kata atau lebih. 4 kata atau lebih. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 4. Yubtilu mutlaqa, batal secara mutlak. Maksudnya mutlak di sini yaitu sawaun akana muta'ammida au nasiya, baik dengan sengaja atau lupa tetap batal ya. Tetap batal. Ya, dia ulang lagi sholat. Diulang. Idza kana qalila aqall min 4 kalimat urfiya fayubtilu idza kana muta'ammida. Nah, apabila kata tersebut sedikit, ya, kalau sedikit berarti kurang dari 4 kata, maka dia membatalkan sholat apabila dengan sengaja. Kalau lupa tidak batal. Lupa atau gak sengaja ya, tidak batal. Tapi kalau 4, lebih dari 4, mau lupa ataupun tidak lupa ataupun sengaja maupun tidak sengaja, tetap batal. Ini juga bahasa Arab ataupun bahasa Indonesia sama, atau bahasa asing, dihitung sama deh. Dhabit al-kalamil ladzi yubtilu sholata, definisi daripada berkalam atau berkata yang bisa membatalkan sholat, wa al-kalamu shalihu li khitabil adamiin, yaitu ucapan yang biasa dipergunakan untuk berkomunikasi daripada manusia. Artinya yang namanya bahasa apapun hitungannya sama. Bahasa Indonesia, bahasa Arab, yang biasa manusia menggunakan bahasa tersebut sebagai alat komunikasi. Masailu fil kalam fi sholah, ada beberapa masalah terkait berkata atau berucap di dalam sholat. La yubtilul kalamul qalil fi 3 halatin. La yubtilul kalam al qalil fi 3 halatin. Tidak membatalkan ya, berkata yang sedikit di 3 keadaan.
Yang pertama, idza kana nasiya, lupa. Dia lagi sholat, ya lupa, terucap 3 kata, maka tidak batal, karena sebab dia lupa. Yang kedua, idza kana jahila, karena sebab tidak tahu hukumnya. Kan pernah kejadian di masa sahabat Rasul SAW, ya, waktu sholat masih awal disyariatkan, kan masih banyak belum tahu ilmunya, masih awal ya. Itu para sahabat kalau sedang sholat, ada yang datang salam ke orang yang sholat, ya, assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahkan dalam satu kitabnya Syekh Yahya Al-Battah Al-Ahdal, Ifhamul Afham, Syarah Bulughul Maram, itu tidak sedikit juga kalau datang di masjid ketika ada kawannya sedang sholat, tanya kabar. Kaifahalukum? Bakhair, alhamdulillah. Antum gimana kabar? Baik. Ya, begitu. Karena awal masih belum tahu hukumnya. Karena ini sudah sering terjadi, maka setelah itu Nabi menjelaskan bahwa ketika sedang sholat tidak boleh berkata, kecuali kalian membaca firman Allah Al-Quran, itu juga di posisi berdiri. Tidak boleh Al-Quran dibaca dalam posisi ruku, dalam posisi sujud. Nabi terangkan ilmunya satu persatu. Tapi kalau awal itu tanya kabar, ucap salam, ada yang bersim, alhamdulillah, yarhamkumullah, dia balas lagi, yahdikumullah, balas lagi sholat ini. Itu memang sunnah, tapi di luar sholat. Cuma ya orang awal-awal maklum, gak tahu, diperbaiki oleh Rasulullah SAW. Ini nggak boleh ucapan ini, walaupun ucapan zikir, ya, bukan tempatnya. Taib. Makanya di sini dikatakan idza kana jahila, ya kalau tidak tahu. Di zaman kita seperti apa? Disebut orang yang belum tahu hukum, mu'allaf, baru masuk Islam. Nah, mereka nggak tahu, baru belajar. Atau yang kedua, orang yang memang tidak mendapatkan ulama, tinggal di tengah hutan. Gak ada internet nonton ceramah, gak ada. Tapi Islam, taunya syahadat saja. Islam itu ya 2 kalimat syahadat. Waktu sholat, taunya sholat, tapi gak tahu nih hukum rincinya bagaimana. Ya bagi mereka dimaafkan. Mau bicara, mau sholat sambil ngobrol juga sah. Karena dia gak tahu. Yang ketiga, nah, tapi di sini dikatakan yang sedikit ya. Al-kalamu qalil, tapi yang kalau yang banyak tadi itu batal. Yang ketiga, idza sabaqul lisanuhu. Yang ketiga itu adalah keceplosan. Ada orang apa namanya ya, kalau dikasih kaget itu dia juga bicara. Latah ya itu. Ya lagi sholat usul, tahu jam bunyi suara kuat. Ayam. Ayam, dua kata. Nah, ucapan yang tidak sengaja itu tidak membatalkan. Keceplosan. Idza sabaqul lisanuhu. Dengan syarat itu al-kalamul qalil, perkataan yang sedikit, ya, yaitu di bawah 4 kata. Kalau sudah ayam ayam 5 kali, batal ya, walaupun dia keceplosan. Itulah kaidah di dalam fikih. Ya, kurang dari 4 kata tidak batal kalau tadi keceplosan atau latah. Tapi kalau sudah lebih ya dari 4 kata maka batal. Yang berikut, yang kedua di sini daripada masalah dalam berkata dalam solat, an-nutqu biharfin wahidin la yubtilu wa in kana muta'ammida illa fi 3 halatin fa innahu yubtilu. Mengucapkan satu huruf. Tadi berkata, sekarang satu huruf. Mengucapkan satu huruf itu tidak membatalkan walaupun dengan sengaja. Satu huruf. Kecuali dalam 3 keadaan. Maka mengucapkan walaupun satu huruf dia bisa menjadi batal salat tersebut. Yang pertama, idza kana al-harfu mamdudah. Satu huruf, kalau bahasa Arab nih, huruf itu kata. Ya, misalnya A. A itu bahasa Arabnya apakah?
Apakah dia jadi kata? Kalau bahasa Arab agak sulit. Setiap huruf itu dia menjadi kata. Ada beberapa saja, alif lam, ya. Alif nggak ada makna, nggak ada terjemahannya. Maknanya ada, kalau sudah masuk Al-Quran ada maknanya, cuma kita nggak tahu ilmunya. Nah, kata ulama di sini, kalau dia baca alif nggak batal, karena itu huruf. Tapi kalau dia baca panjang, walaupun satu huruf, alif batal, walaupun itu huruf yang tidak masuk kepada kata, dia tidak memiliki arti kata. Yang kedua, idza kana mufhima ka qawlihi qi minal wiqaya au i minal wi'ayah, yaitu satu huruf yang memahamkan. Tadi saya katakan bahasa Arab huruf ternyata itu artinya sebuah kata. Qi misalnya di sini, qi itu jadi kata, walaupun itu kalau kita lihat huruf qaf, ya, tapi ketika kita qi itu jagalah, bahasa Arab diterjemahkan di sini jagalah, jadi kata, batal. Qi atau i artinya wi'ayah, itu juga batal. Yang ketiga, idza kana biqasdil al-la'bi, yaitu dia mengucapkan tujuannya bercanda, ya, walaupun huruf batal, buat main-main, buat bercanda, itu batal. Kama qala sahibu safati zubat wa tarkuhu amdan kalaman lil bashar harfain ila akhir, ya, saya singkat karena ini cukup panjang nazomnya. Kemudian yang berikut, lau nataqa bi nazmil Quran ka qaulihi ya Yahya khudhil kitaba bi quwwatin. Ini sekarang yang ketiga dari masalah-masalah berkalam dengan kalam yang sedikit di dalam solat, yaitu dia mengucapkan kutipan ayat Al-Quran, tapi tujuannya itu, ya, seperti di sini, ya Yahya khudhil kitaba bi quwwah, wahai Yahya ambillah ini kitab suci dengan kuat, atau udkhuluha bisalamin aminin. Nah, hal tubtilu atau hal tabtulu salatu amla, apakah kita mengutip ayat Al-Quran dengan ada tujuan, niat, bukan niat membaca Al-Quran, ada maksud di balik itu, apakah itu batal solatnya batal ataukah tidak? Ada 4 keadaan di sini. Yang pertama, taratan yaqsidul Quran faqat fala tabtulu salatuhu. Kalau dia baca Al-Quran, ya niatnya hanya baca Al-Quran saja, ya tentu gak batal. Sekalipun itu bukan di tempat baca Al-Quran, misalnya lagi sujud dia baca Al-Quran, batal tidak? Gak batal, makruh, karena dia niat baca Al-Quran. Kenapa makruh? Karena bukan tempatnya. Tempatnya baca Al-Quran dalam sholat ketika posisi berdiri, maka itu gak ada muskilah, ya, tidak sampai membatalkan. Yang kedua, kadang-kadang yaksidu tafhima faqat fatabtulu salatuhu. Dia mengutip ayat Al-Quran ketika sedang sholat, tapi tujuannya itu adalah untuk memahamkan orang lain, ya. Misalnya dia lagi sholat, orang ketuk pintu, assalamualaikum, di luar nggak tahu kita lagi sholat. Apalagi dia orang Arab, tahu bahasa Arab, kasih tahu saja nih pakai ayat Al-Quran. Dia baca tuh ayat, udkhuluha bisalamin aminin, ya, masuklah dengan selamat dan aman. Itu ayat Al-Quran tuh. Oh, disuruh masuk ini. Masuk. Dia mengutip ayat Al-Quran benar, tapi tujuannya waktu itu untuk memahamkan orang. Nah, itu batal, sholatnya batal, ya. Dia lagi sholat, dia lihat ini ada Pak Yahya, nama Pak Yahya. Tuh. Lagi sholat, lihat ada Al-Quran di lantai. Ini mau maksud Pak Yahya pas ada lewat, mau suruh ini angkat nih Al-Quran. Ya Yahya khudhil kitab bi quwwah, wahai Yahya ambil itu Al-Quran itu. Dia ucapkan pakai ayat Al-Quran, tapi niatnya memahamkan kepada Pak Yahya, batal. Akar itu yang dimaksud di sini.
dimaksud oleh musannif seperti itu. Yang ketiga, taratan yaksiduhuma ma'an fala tabtulu salatu. Yang ketiga, kadang-kadang tujuannya itu dua. Nah, tadi kan hanya memahamkan. Ini sekarang tujuannya sekali saya baca Al-Qur'an sekaligus kasih paham ke dia deh. Gitu. Maka bagaimana hukumnya? Tidak membatalkan salat. Dia terselamatkan karena dia juga niat baca Al-Quran, itu tidak membatalkan. Dan yang keempat, taratan yutliqu la yaqsidu syai'an fatabtulu salatu. Nah, kadang-kadang dia memutlakan, artinya apa? Tidak ada niat sama sekali, hanya main baca aja begitu. Bukan niat memahamkan, bukan niat juga baca Al-Quran, hanya sekedar baca. Itu membatalkan salat. Nah, hal ini juga berlaku di saat zikir. Makanya tadi saya katakan Syekh Ibrahim Bajuri dalam hasyiahnya menyebutkan, jikalau seorang imam lupa, kan kita di sunnah kalau Nabi kan tasbih, membaca tasbih, subhanallah, nah gitu. Nah, keadaannya sama seperti ini. Kalau niatnya zikir, sholat tidak batal. Yang kedua, kalau niatnya memahamkan dan memberitahukan kepada imam saja, niatnya zikir tersebut hanya untuk mengingatkan imam saja, batal sholat. Yang ketiga, kalau niatnya dua, saya mengingatkan sekaligus juga untuk zikir, tidak membatalkan sholat. Yang keempat, nggak ada niat semua nih, main baca aja, batal sholatnya. Nah, itu diterangkan di dalam hasyiah Syekh Wajim. Berarti paling aman diam sudah. Biasanya kan rame itu kalau subhanallah itu, ya satu saf tuh subhanallah, padahal niatnya mengingatkan imam semuanya, ya semuanya sholatnya batal. Dalam ilmu fikih ya, dia wajib mengqadha. Tapi sebelumnya gak tahu, ya itulah Islam, Allah Maha Pengampun, yang belum tahu dimaafkan. Agama kita begitu, kalau belum tahu ilmunya ya dimaafkan, tapi disuruh belajar, wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Allahumma jam'ana hadza jam'arhuma wa tafarraqna min tafarraqa ma'suma wa la tajmina wa la miskin. Subhanaka bihamdika aslan tastaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.